Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nil Bibitulasan. Saya dari kelas CK01 SMJK 008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah film yang sudah saya tonton, berjudul Petualangan Sherina 2. Film ini diperankan oleh aktor dan aktris terkenal, yaitu Sherina Munaf dan Derby Romero. Film ini mengambil lokasi lebih banyak di hutan pedalaman Kalimantan, dan di sepanjang film ini juga kita akan disuguhkan oleh lagu-lagu Sherina yang sangat populer. Di awal kisah, film ini bercerita tentang Sherina, seorang gadis yang tegas, yang ditugaskan oleh kantor untuk melakukan penelitian di hutan Kalimantan mengenai hewan punah. Dia tidak sendiri, dia ditemani oleh dua orang rekan temannya, yaitu Sadam dan juga Aryo, seorang kameramen yang menemani Sherina untuk melakukan penelitian di hutan. Keesokan harinya, akhirnya mereka bertiga pun berkumpul di Kalimantan, di sebuah rumah yang terdapat banyak orang hutan yang hampir punah untuk diperjualbelikan. Sadam, penjaga rumah orang hutan itu, ternyata sudah bersahabat lama dengan Sherina selama 10 tahun. Ia akan mendampingi Sherina dan Aryo untuk melakukan penelitian di hutan. Keesokan harinya, ada 4 orang pencuri yang ingin menculik salah satu orang hutan itu. Namun, ada seorang gadis kecil bernama Sindai. Sindai ini selalu mengikuti kemanapun pencuri itu pergi. Sindai lah yang menyelamatkan orang hutan itu dari kebakaran dan merawatnya hingga besar. Sindai memberitahu Adam dan Sherina bahwa ada orang hutan yang dicuri. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga pun langsung mengejar pencuri tersebut menggunakan perahu bot. Di sepanjang perjalanan, mereka sempat kehilangan jejak pencuri tersebut. Banyak rintangan yang mereka hadapi untuk mengejar pencuri itu. Tak lama kemudian, mereka berhasil menemukan perahu bot milik pencuri itu, yang pada akhirnya pencuri tersebut sudah melarikan diri ke kota. Akhirnya, mereka berdua pun turun dari perahu bot dan segera mencari pencuri itu di sekitar kota. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah petunjuk, yaitu menemukan sebuah mobil yang terparkir di rumah kosong yang dikendarai oleh pencuri itu. Mereka berdua masuk ke bangunan kosong itu dan mencari pencuri itu. Tanpa mereka sadari, mereka telah dijebak oleh pencuri-pencuri itu. Pintunya ditutup dan dikunci sampai esok hari. Di dalam bangunan kosong itu, mereka berdua menemukan akal untuk menjebak kembali pencuri-pencuri itu dengan cara membuat perangkap agar mereka berdua bisa melarikan diri dari tempat. Keesokan harinya, mereka berdua pun berhasil meloloskan diri dari pencuri-pencuri itu. Di bawah terik matahari, mereka berdua berjalan sekitar 5 km untuk mencari pencuri-pencuri tersebut. Karena pencuri-pencuri itu sudah melarikan diri ke pelabuhan untuk menyerahkan orang utan yang dibawanya. Di sepanjang perjalanan, akhirnya mereka mendapat sebuah tumpangan yang dimana tumpangan itu searah ke arah pelabuhan. Belum sampai di pelabuhan, mereka berdua turun di sebuah bangunan kosong, yang bangunan kosong itu terdapat motor tua yang masih bisa digunakan. Tanpa pikir panjang, mereka berdua menggunakan motor itu untuk mengejar pencuri tersebut ke arah pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, ternyata pencuri tersebut sudah sampai lebih dulu dan sedang menyerahkan orang utan itu untuk dibawa ke Jakarta. Malam hari pun tiba. Sherina dan Sadam sudah kehabisan akal dan tenaga untuk menyelamatkan orang utan itu. Akhirnya, Sherina diperintahkan oleh Sadam untuk kembali ke Jakarta karena harus memikirkan rencana bagaimana menyelamatkan orang utan itu dari tangan orang penjahat. Sesampainya di Jakarta, Sherina pun akhirnya kembali ke kantor. Di kantor, Sherina membaca sebuah informasi yang dimana isi informasi tersebut adalah sepasang suami istri yang sedang merayakan hari anniversary-nya. Dan di sepanjang hari anniversary itu, rumahnya dijaga ketat oleh wanita yang Sherina kenal waktu di pelabuhan. Tanpa pikir panjang, akhirnya Sherina pun pergi ke acara itu dengan maksud tertentu. Sesampainya di sana, Sherina bertemu kembali dengan Sadam, yang pastinya Sadam sudah memikirkan rencana untuk menangkap pencuri itu.
Tanpa seisi rumah orang tahu, akhirnya Sherina dan Sadam masuk menyelinap ke rumah orang itu dan mencari keberadaan orangutan yang dicurinya. Tak lama kemudian, mereka berhasil menemukan orangutan yang dicurinya. Saat mereka berdua ingin membebaskan orangutan itu, mereka berdua tertangkap basah oleh pencuri itu karena mereka berdua ingin menyelamatkan orangutan itu. Akhirnya, mereka berdua bertarung mati-matian melawan pencuri itu. Tak lama kemudian, pencuri itu masuk ke dalam kandang kucing yang ganas dan tanpa pikir panjang, mereka berdua pun berhasil menyelamatkan orangutan yang dicurinya. Akhirnya, tak lama kemudian, sekumpulan polisi pun datang untuk menangkap pencuri-pencuri itu. Ternyata, inilah bagian rencana yang dibuat oleh Sadam untuk menggagalkan niat jahat pencuri itu. Akhirnya, mereka berdua berhasil menggagalkan niat jahat pencuri itu untuk menjual hewan yang hampir punah. Menurut saya, film Petualangan Sherina 2 ini cocok ditonton untuk semua umur. Karena film ini memberikan pelajaran bagi kita semua bagaimana cara merawat dan menjaga hewan yang hampir punah untuk tidak diperjualbelikan. Sekian review dari saya. Terima kasih.